Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 276, pelatihan yang dirancang oleh Pangeran Lin Yan. Pangeran Lin Yan terus memarahi Lin Xiao dalam pikirannya saat dia mencoba menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Budak mereka, Lin Xiao tertegun. Penyembuh itu langka dan mereka yang dapat dipercaya oleh seorang kultivator bahkan lebih terbatas lagi. Seperti yang Anda ketahui, kultivator memiliki rahasia mereka sendiri karena mereka mungkin menemukan beberapa hal khusus. Secara alami, mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ada banyak luka yang bisa disembuhkan dengan pil tapi banyak resep yang hilang. Belum lagi, ada banyak klan yang merahasiakan pil mereka dan juga resep beberapa pil rahasia dan khusus. Adapun penyembuh, mereka adalah orang yang lahir dengan konstitusi atau kemampuan khusus. Itu bisa berupa elemen mereka atau ki mereka secara alami berbeda dari orang lain dan dengan demikian mereka dapat menyembuhkan sebagian besar luka yang dihadapi para pembudidaya. Sisi negatifnya adalah mereka harus menyuntikkan ki mereka, yang berarti mereka secara alami akan mengetahui beberapa rahasia mereka. Juga, penyembuh harus dilatih karena kamu tidak bisa langsung melihat ke dalam tubuh mereka untuk menyembuhkan mereka dengan benar. Pangeran Lin Yan memandang Lin Xiao. Itulah sebabnya ketika kamu berhasil menyembuhkan Ye Jian, dia pasti memperhatikanmu. Tidak semua orang bisa menyembuhkan mereka yang memiliki konstitusi khusus atau mereka yang menggunakan kemampuan rahasia jauh di dalam tubuh mereka. Lin Xiao terdiam. Dia mengira dia hanyalah salah satu dari orang normal di luar sana, tetapi dia sebenarnya adalah spesimen langka. Lin Wu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Kupikir kau sudah tahu, bodoh. Lin Xiao, tanda pagar $% pangkat dan asteris. Dia benar-benar sangat ingin menghancurkan kepala naga itu dan mengubahnya menjadi daging cincang. Bagaimanapun, cobalah untuk tidak menggunakan kemampuan penyembuhanmu terlalu banyak. Kamu akan menarik perhatian orang lain jika kamu terlalu luar biasa. Pangeran Lin Yan menghela nafas. Dia mengerutkan alisnya. Kamu baru saja belajar cara menyembuhkan, kan? Iya. Putri Lan Yihua dapat menegaskan hal itu karena dia praktis adalah orang hidup pertama yang diuji Lin Xiaoqinya. Dia benar-benar hanya menguji saat itu tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pengujiannya akan benar-benar menghasilkan hasil seperti itu. Sungguh, dia tidak tahu. Pangeran Lin Yan menghela nafas. Itu mungkin terkait dengan fakta bahwa kamu adalah, dia ingin mengatakan Kaisar Danau tetapi dia khawatir mungkin ada orang lain di dekatnya. Bagaimanapun, jangan berani-berani menunjukkan kemampuanmu lagi, oke? Lalu, bagaimana aku harus berlatih? Lupakan saja identitasmu sebagai penyembuh dan jika perlu, sembuhkan rekan satu timmu hanya saat mereka membutuhkannya. Lin Xiao tidak punya pilihan lain selain setuju. Secara internal, dia menangis. Bukan pilihannya untuk dipilih oleh naga danau terkutuk ini untuk menjadi kaisar danau dan sekarang dia bahkan diturunkan ke posisi pendukung. Dia ingin menjadi penyerang, Penyerang lebih keren dan berdiri di depan terlihat lebih baik daripada berdiri di belakang. Lin Wu memutar matanya dan memilih untuk tidak mengatakan apapun kepada Lin Xiao. Yang lain tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Xiao. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing dan keesokan harinya, Pangeran Lin Yan membawa mereka ke bar. Mereka semua tercengang saat melihat tempat itu. Tidak peduli apa yang aku katakan atau lakukan, kamu tidak diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun di depan orang lain. Pangeran Lin San, yang hendak bertanya apa yang mereka lakukan di sana, segera menutup mulutnya. Dia menatap kakak laki-lakinya dengan bingung tetapi tidak mencoba bertanya lebih banyak. Pangeran Lin Yan bahkan tidak menjelaskan saat dia berjalan ke konter. Aku ingin bersenang-senang dengan pertarungan. Ini 3 batu roh kelas rendah sebagai pembayaran di muka. Wanita itu tersenyum. Menyerahkan 3 batu roh kelas rendah, wanita itu menunjuk ke samping dan Pangeran Lin Yan berjalan ke arah itu, diikuti oleh yang lainnya. Setibanya di sana, mereka semua tercengang melihat ada tangga menuju ke bawah.
Mereka semua berjalan selama beberapa waktu sebelum mereka tiba di aula. Setelah melihat area yang luas di bawah bar kecil, Lin Xiao benar-benar terdiam. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana seperti orang bodoh? Pangeran Lin Yan sudah dalam suasana hati yang buruk. Aku menempatkannya di dalam arena hidup dan mati. Pilih beberapa dengan kekuatan yang sama dengannya sebagai lawan. Oh, bahkan peluang, tentu. Pria itu mengangguk dan kemudian melirik Lin Xiao. Pendirian yayasan. Untungnya ada banyak orang dengan budak di pendirian yayasan di sini. Anda akan dapat segera menemukan seseorang untuk bertaruh. Bagus kalau begitu. Budak. Lin Xiao dan 3 lainnya terkejut. Mereka menatap Pangeran Lin Yan dengan tidak percaya, tetapi dia tidak memperhatikan tatapan mereka. Berjalan ke belakang, mereka akhirnya bisa melihat bahwa itu terbagi menjadi 4 ruangan besar. Di setiap kamar secara alami ada arena. Arena hidup dan mati ada di kamar 2 dan 4. Kita akan ke kamar 2. Pangeran Lin Yan memimpin mereka masuk. Beberapa orang berada di dalam. Mata mereka berbinar saat melihat Pangeran Lin Yan masuk. Yo, orang baru. Apakah kamu di sini untuk bertaruh? Kamu sepertinya memiliki kualitas budak yang bagus. Lin Xiao, kapan aku direduksi menjadi budak? Pangeran Lin San, saudaraku, apakah kamu benar-benar saudaraku? Apakah ada orang di sini yang ingin bertaruh dengan budak pendiri yayasan mereka untuk bertarung denganku? Pangeran Lin Yan bertanya dengan santai. Tentu, 10 batu roh tingkat rendah. Seorang pria mengangkat tangannya. Dia kemudian menunjuk pria parubaya di belakangnya. Lihat sendiri, orang tua ini masih di yayasan pendirian. 10. Agak terlalu rendah, bukan? Bibir Pangeran Lin Yan meringkuk membentuk senyum mengejek. Aku tidak akan bertaruh lebih rendah dari 20 batu roh tingkat rendah. 20 kan? Baik, pria itu setuju. Dia kemudian melihat ke belakang Pangeran Lin Yan. Yang mana di antara yang ingin kamu pilih? Semuanya yayasan pendirian. Ya ampun, mereka juga masih muda. Jenius. Mungkin hanya beberapa orang yang sedikit berbakat. Pangeran Lin Yan menunjuk Lin Xiao. Dia akan pergi. Apakah itu cukup baik? Bab 277, melawan penggarap pendirian yayasan. Bocah itu, tentu. Oke. Lin Xiao terdiam. Dia akan memprotes ketika melihat Pangeran Lin Yan menunjuk ke panggung. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Artinya kamu tidak boleh keluar sampai salah satu orang mati. Ingat, aku tidak akan menyelamatkanmu bahkan jika sesuatu terjadi padamu. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Kalimat itu dingin dan tidak berperasaan tetapi Lin Xiao sudah tenang dan mengangguk. Dia bisa menebak bahwa ini adalah pelatihan Pangeran Lin Yan untuknya. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia akan menjadi orang yang mati di masa depan. Akademi itu lunak karena tidak mengizinkan siswa untuk saling membunuh. Tapi Lin Xiao tidak memiliki keraguan untuk membunuh orang. Dia sudah mengalami bagaimana rasanya dikejar oleh seseorang yang jauh lebih kuat darinya dan didorong ke sudut. Jika dia tidak membunuh pihak lain, dia akan mati. Oke. Lin Xiao hanya mengatakan satu kata sebelum memasuki arena. Matanya menatap pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu bertubuh besar dan agak gemuk. Matanya menatap lurus ke arah Lin Xiao saat badai sepertinya muncul dari dalam. Awal. Saat permulaan dikatakan, pria parubaya itu tiba-tiba meninju ke depan ke arah di mana Lin Xiao sebelumnya berdiri. Cek, sapaan yang mengerikan. Mata Lin Xiao dingin. Ketika dia masih muda, dia telah dikejar-kejar oleh penggarap pendirian yayasan dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menyelipkan ekornya dan berlarian. Sekarang, itu tidak lagi sama. Bahkan tanpa menggunakan keahliannya, Lin Xiao telah mengelak ke samping. Dia kemudian melangkah maju dari titik buta pria parubaya itu dan meninju pria itu. Pria itu bahkan tidak bisa bereaksi ketika dia merasa diserang. Bang! Pukulan itu, diisi dengan ki, mendarat tepat di wajah pria itu. Kekuatannya sangat besar sehingga langsung mematahkan leher pria parubaya itu. Dengan suara keras, tubuh pria parubaya itu jatuh ke tanah. Lin Xiao berdiri di samping dan kemudian menoleh untuk melihat saudaranya seolah bertanya, itu saja. Pangeran Lin Yan tersenyum ringan. Dia mengirim transmisi suara ke Pangeran Lin San.
Ketika kamu diserang oleh manusia, siapa yang biasanya membunuh musuh? Pangeran Lin San terkejut. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab. Lin Xiao, Putri Lan Yihua, Xia Ye, kurasa semuanya. Mereka semua bergiliran menghadapi lawan. Pangeran Lin Yan kemudian menatap Pangeran Lin San. Dia mengirim transmisi suara lain. Bahkan kamu. Mendengar pertanyaan ini, Pangeran Lin San terdiam. Tidak seperti kedua kakak laki-lakinya, dia tumbuh di bawah asuhan mereka dan secara alami sering hanya menonton dari pinggir ketika ada beberapa hal yang tidak diinginkan. Secara alami, dia tidak termasuk. Tidak. Oh. Pangeran Lin Yan tidak melanjutkan dan menatap pria itu. Sepertinya laki-lakimu tidak cukup kuat. Huff. Pria itu kesal tetapi dia masih melemparkan lebih dari 20 batu roh tingkat rendah. Aku tantang kamu untuk memiliki budak Golden Core tahap 1 untuk bertarung melawan budakmu. Pemuda itu cukup bagus tetapi apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi Golden Core Stage? Itu pasti menarik tapi aku akan membuat kerugian besar jika aku mencoba bertaruh dengan posisi yang tidak menguntungkan seperti itu. Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Wajar jika seseorang mencoba menawar selama waktu ini. Melihat kakak laki-lakinya seperti ini, Pangeran Lin San bergidik. Dia merasa bahwa kakak laki-lakinya bahkan rela menjual adik laki-lakinya sendiri. Bro, kami saudara-saudaramu. Xia Ye melirik tapi sepertinya tidak peduli. Pangeran Lin Yan tidak akan bisa memerintahkannya kecuali Lin Xiao menyetujuinya. Putri Lan Yihua menatap Pangeran Lin Yan dan mengerutkan alisnya. Dia merasa agak tertahan sekarang. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah semua orang di sini sedang bermain dengan kehidupan, namun mereka tidak merasakan penyesalan sama sekali. 1000 batu roh tingkat rendah. Jika aku kalah, aku akan membayarmu dengan 1000 batu roh tingkat rendah tetapi jika kamu kalah, kamu hanya perlu membayar dengan 500 batu roh tingkat rendah. Tiga lainnya menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengarkan percakapan itu. Mereka merasa bahwa Pangeran Lin Yan benar-benar orang yang menakutkan untuk bertaruh dalam jumlah yang sangat besar untuk nyawa saudaranya. Oh, menggunakan peluang. Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Aku lebih suka membayar 300 batu roh tingkat rendah. Pria itu menggertakkan giginya. Tentu. Bagaimanapun, itu masih bukan kerugian baginya. Budak pendirian yayasan lebih murah dan kehilangan 20 batu roh tingkat rendah tidak berarti banyak baginya. Yang dia inginkan jelas adalah wajahnya. Ada budak di sini. Pangeran Lin San mengirim transmisi suara ke Putri Lan Yihua. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Aku tidak pernah pergi ke daerah ini sebelumnya, tetapi seharusnya tidak ada. Benarkah? Lalu kenapa ada tempat seperti ini dan mereka benar-benar bertaruh tanpa banyak berpikir? Mata Putri Lan Yihua menjadi dingin memikirkan orang yang menjual budak tepat di bawah hidungnya. Namun dia kemudian mengingat ayahnya sendiri dan merasa bahwa memang bukan tidak mungkin jika dialah yang bertanggung jawab. Ketika itu masih pemerintahan kakeknya, dia ingat bahwa ada hukum yang melarang budak. Tapi sekarang yang berkuasa adalah ayahnya. Dia tidak bisa memastikan lagi. Jari-jarinya mengepal. Aku pasti akan mengambil tahta. Bahkan jika ayah saya yang melawan saya tidak akan menyerah tanpa perlawanan untuk apa yang menjadi hak saya. Siapa di antara budakmu yang akan melawan milikku? Pangeran Lin Yan bertanya dengan santai. Pria itu mendengus pada sikap arogan Pangeran Lin Yan. Dia menunjuk ke belakang. Kamu setuju tanpa menanyakan ini dulu? Yang itu. Bab 278, Melawan Kultivator Inti Emas Tahap 1. Lin Xiao juga mengikuti jari pria itu dan memperhatikan pria parubaya lainnya. Kali ini, pria parubaya itu lebih besar dan jelas bahwa dia adalah seseorang yang telah berlatih keras sebelumnya. Pria itu, apakah dia penggarap tubuh? Penggarap tubuh, Pangeran Lin Yan bertanya. Iya, pria itu bangga. Sementara kultivator tubuh adalah seseorang yang memiliki IQ rendah, mereka memiliki pertahanan dan serangan yang tinggi berkat tubuh mereka yang lebih kuat secara alami. Akan sulit bagi seseorang di yayasan pendirian untuk mengalahkannya. Oh. Tetapi reaksi acuh tak acuh yang diperlihatkan Pangeran Lin Yan hanya membuat pria itu semakin marah. Dia memandang Pangeran Lin Yan tetapi yang terakhir hanya melambaikan tangannya ke arena.
Bunuh dia. Lin Xiao mengangguk, itu juga rencananya. Dia telah berinteraksi dengan Wei Mu selama misi pengawalan tetapi Wei Mu telah menghilang setelah kemunculan Black Molten Snake itu. Pada saat itu, dia secara alami meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak tentang kultivator tubuh melalui pengamatan diam. Dan Lin Xiao, yang tidak bisa belajar dengan baik ketika dia masih muda karena lingkungannya, adalah seseorang dengan keterampilan pengamatan yang baik dan bisa mengambil apa yang orang biasa tidak bisa. Siap, wasit bertanya ketika dia menyadari bahwa pria parubaya itu telah mendarat di arena hidup dan mati. Keduanya mengangguk bersamaan. Awal. Sama seperti yang sebelumnya, pria parubaya ini juga maju dari saat wasit mengatakan start. Tubuhnya yang besar tidak mencegahnya untuk menyerang dengan cepat dan mencapai sisi Lin Xiao hanya dalam sepersekian detik. Bang! Pukulannya diluncurkan ke depan tetapi Lin Xiao mengelak ke samping melangkah. Gerakannya yang tidak teratur menipu pria parubaya itu karena dia gagal menentukan kemana tujuan Lin Xiao. Kau lebih baik dari yang sebelumnya. Lin Xiao memperhatikan bahwa pria itu sedang mencoba membaca gerakannya tetapi dia bertindak lebih cepat dan memiringkan tubuhnya ke sisi lain pada saat terakhir. Sosoknya kemudian berubah menjadi buram saat dia menghilang. Desir. Pria parubaya itu mencoba meninju sekali lagi tetapi Lin Xiao muncul di sampingnya. Bang! Ho! Pukulan Lin Xiao mendarat di tangan pria itu. Dia telah berhasil memblokirnya meski hanya merasakannya di saat-saat terakhir. Pada saat itu, Lin Xiao memperhatikan pria itu menendangnya, jadi dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya sekali lagi. Penghindaran bulan. Saya benar-benar perlu mempelajari teknik gerakan lainnya. Yang ini terkadang tidak nyaman digunakan dan bisa sangat mengganggu. Pria parubaya memiliki perasaan yang lebih baik daripada yayasan pendirian. Meskipun Lin Xiao langsung menyerang setelah dia pindah, masih ada celah dalam gerakannya yang memungkinkan pria parubaya itu memanfaatkannya. Saat Lin Xiao muncul kembali di sisi lain arena, dia merasakan bahaya dan melompat ke langit. Bam! Pria parubaya itu meninju ke tanah, menggunakan semacam teknik untuk menghancurkan seluruh tanah, membuatnya tidak rata. Sepertinya dia ingin membatasi teknik gerakan aneh Lin Xiao. Body cultivator juga dapat mempelajari keterampilan tetapi efeknya ketika mereka menggunakan keterampilan tubuh mereka lebih besar daripada ketika orang biasa menggunakannya. Tampaknya para pembudidaya tubuh itu juga lebih suka menggunakan tubuh mereka secara langsung daripada menggunakan senjata. Tapi Wei Mu menggunakan kapak. Jadi itu mungkin preferensi pribadi juga. Desir. Lin Xiao bergerak sekali lagi dan meninju ke depan. Pria parubaya itu juga bereaksi dengan cepat dan meninju ke depan. Pukulan gunung. Pukulan itu diarahkan langsung ke pukulan pria parubaya itu seolah-olah mereka berdua bersaing siapa yang lebih cepat dari pihak lain. Pria parubaya itu tersenyum ketika dia bisa merasakan kemenangan yang ada di dekatnya. Betapa bodohnya menantangnya untuk kontes meninju. Bang! Desir. Wahahaha. Pria di luar tertawa. Dia menatap Pangeran Lin Yan. Budakmu benar-benar bodoh menghadapi penggarap tubuh secara langsung ketika dia hanya di yayasan pendirian. Kamu mungkin perlu membayar uangnya. Mata Pangeran Lin Yan tidak pernah meninggalkan arena. Itu akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak gugup tetapi cara terbaik bagi seorang kultivator untuk tumbuh adalah melalui pertarungan dan pertarungan lagi. Ini merupakan tantangan bagi Lin Xiao dan juga bagi dirinya sendiri. Dia juga bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lin Xiao tetapi dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, dia secara alami dapat melihat apa yang terjadi di panggung lebih tajam daripada kebanyakan orang. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Itu belum tentu benar. Apa? Lin Xiao telah menghilang dari posisinya. Sementara sepertinya dia menantang pria parubaya untuk kontes meninju, dia benar-benar menghilang dan muncul kembali tepat di belakang pria parubaya itu. Tinjunya berlanjut dan mendarat tepat di punggung pria parubaya itu. Retakan. Pukulan gunung adalah pukulan yang mengutamakan kekuatan dan ketangguhan. Itu berarti ketika mencapai targetnya, itu akan menantang yang lain dalam adu kekuatan dan ketangguhan. Bisakah tulang lebih kuat dari gunung? Mungkin jika mereka berada di kultivasi yang lebih tinggi,
bukan tidak mungkin tetapi dipukul di lokasi yang tidak terduga, pria parubaya itu melangkah maju dalam upaya untuk menstabilkan dirinya. Pukulannya baru saja mencapai puncaknya, yang berarti tidak mungkin dia menariknya kembali. Dia sudah benar-benar yakin bahwa dia akan menang, namun Lin Xiao menghilang pada saat itu juga. Secara alami, Lin Xiao tidak akan memberinya waktu untuk pulih. Pria parubaya itu merasakan bahaya dan mencoba mengangkat tangannya tetapi pukulan Lin Xiao masih masuk. Pukulan gunung. Bang! Pukulan itu mengenai wajah pria parubaya itu dan tubuh pria parubaya itu terlempar ke belakang. Ekspresinya seperti tidak percaya. Dia sangat yakin bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, tetapi Lin Xiao menghilang pada saat itu juga. Bab 279, Melawan Kultivator Inti Emas Tahap 1-2. Ketika Lin Xiao muncul lagi, justru gilirannya menghadapi pemukulan. Berdiri di sana, Lin Xiao hanya menatap pria parubaya yang tengkoraknya retak terbuka karena pukulannya barusan. Tangannya sendiri tidak dalam kondisi yang lebih baik karena kulitnya robek dan tulangnya terbuka sebagian. Namun, tidak ada sedikit pun rasa sakit dalam ekspresinya saat ini. Jika saja Lin Yun ada di sana, dia akan dapat melihat bahwa kakak laki-lakinya hanya menyimpan semuanya. Lagi pula, mereka dulu hanya memiliki satu sama lain dan untuk memastikan bahwa Lin Yun tidak khawatir, Lin Xiao akan menahan semuanya dalam hatinya. Bahkan jika dia kesakitan, dia tidak akan menunjukkannya kecuali dia sedang bercanda. Bahkan jika seluruh tubuhnya hancur, dia tetap tidak akan menunjukkannya kepada adik laki-lakinya hanya karena dia tidak ingin mereka khawatir. Hanya ketika dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja, dia akan bercanda dengan mereka dan mengatakan bahwa itu menyakitkan dengan ekspresi idiot. Lin Yun kemudian akan menegur saudaranya karena kecerobohannya. Pangeran Lin San merasa sedikit mual saat melihat pemandangan itu. Bahkan ketika mereka bertarung di dalam gua sebelumnya, Lin Xiao tidak pernah membuka tengkorak siapapun dan membiarkan otaknya hancur seperti itu. Selain itu, kenapa dia tidak mengatakan apapun tentang tangannya? Pasti sakit, kan? Mata Putri Lan Yihua memerah. Betapa dia ingin bisa memasuki arena sekarang dan merawat tangan Lin Xiao. Tetapi dia merasa sangat tidak pantas baginya untuk melakukannya. Kamu kalah, kata Pangeran Lin Yan dengan nada tenang alami. Wajah pria itu pucat pasi tetapi dia sudah mengatakan bahwa dia akan membayar di depan begitu banyak orang. Dia mengeluarkan tasnya dan melemparkan kantong berisi 1000 batu roh kelas rendah ke Pangeran Lin Yan. Bagus, kamu sangat baik untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Sudah cukup bagus dia bisa bertarung dalam pertempuran lompatan. Lompatan di sini berarti dia bertarung melawan seseorang yang berada di dunia yang sama sekali berbeda. Secara alami, semua orang tahu bahwa sangat jarang bagi penggarap pendirian yayasan untuk dapat melawan Golden Core tahap 1 dan kembali tanpa cedera. Yah, tangan Lin Xiao terluka tapi itu bukan luka yang fatal dan akan segera sembuh. Dengan konstitusi dan kemampuan Lin Xiao, jelas bahwa dia akan dapat segera pulih. Pangeran Lin Yan mengeluarkan 2 batu roh dan melemparkannya ke Lin Xiao. Gunakan itu untuk memulihkan kekuatanmu. Kamu lanjutkan. Lin Xiao menatap kakak laki-lakinya sejenak lalu mengangguk. Dia menggunakan 2 batu roh kelas rendah dan menyerapnya dengan tenang, menggunakannya untuk menyembuhkan lukanya secara perlahan untuk memastikan bahwa dia masih bisa menggunakan tangan kanannya secara alami. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Putri Lan Yihua bertanya dengan nada gemetar melalui transmisi suara ke Pangeran Lin San. Pangeran Lin San telah menggunakan mata kebenarannya untuk menonton pertarungan, jadi dia secara alami menyadari apa rencana Lin Xiao. Ini seperti ini ada saat ketika Anda tidak dapat menarik kembali pukulan dan itulah tujuan Lin Xiao ketika dia mencoba menantang pria parubaya untuk kontes meninju. Dia pada dasarnya mengejek pria parubaya itu untuk mendaratkan pukulan sampai akhir. Saat pukulan sudah mendekati batas, yang merupakan posisi terjauh, Lin Xiao menggunakan teknik gerakannya. Seperti yang sudah kalian ketahui, Moon Evasion adalah teknik yang membuatnya bisa bergerak seketika dengan harga menggunakan ki. Itu memungkinkan dia untuk bergerak di belakang pria parubaya dan melanjutkan pukulannya sendiri di sana, menyerang pria parubaya di tempat yang rentan.
Karena pria parubaya itu tidak bisa berhenti, dia gagal bertahan tepat waktu. Dia juga sangat yakin bahwa dia akan menang sehingga dia lupa mempertimbangkan bahwa dia mungkin akan kalah. Setelah Lin Xiao memukulnya, dia juga tidak membiarkan pria parubaya itu pulih dan menggunakan pukulan gunungnya untuk mendaratkan pukulan lain, sehingga mengamankan kemenangan. Bahkan sekarang, Pangeran Lin San merasa takut saat mengingat cara Lin Xiao bertarung. Dia hanya beberapa saat lagi dari kematian, namun Lin Xiao tidak menunjukkan keraguan, melibas ke depan dan menantang seseorang yang berpangkat lebih tinggi. Itu menakutkan. Jadi begitu. Putri Lan Yihua secara alami tahu tentang batas atas pukulan, tetapi dia tidak pernah bisa menggunakannya seperti itu. Itu terlalu berbahaya karena jika mereka melakukan kesalahan bahkan dalam 0,01 detik, mereka mungkin mati karena serangan itu atau bahkan lumpuh. Namun, Lin Xiao berani bertaruh dan menang. Itu menakutkan. Pangeran Lin Yan terkekeh dan dia melihat ke kerumunan. Siapa lagi? Apakah kamu masih ingin dia bertarung melawan Golden Core Cultivator? Pria lain memeriksa. Tentu saja. Kultivator seperti apa yang kamu inginkan? Mendengar itu, mata Pangeran Lin Yan menyipit. Oh, kamu punya beberapa. Bagaimana dengan elemental? Memilih pembudidaya yang paling umum. Pria itu terkekeh. Dia menyesuaikan jubahnya dan bersandar dengan senyum tipis. Tentu saja saya memiliki pembudidaya yang diperlukan tetapi apakah Anda berani bertaruh besar dengan saya? Ah, berapa? Pangeran Lin Yan secara alami tertarik. 3.000 batu roh tingkat rendah. Mendengar nomor itu, mata Pangeran Lin San hampir keluar. Persetan, bahkan akademi tidak cukup murah hati untuk memberikan tempat pertama yang banyak batu roh. Mereka semua bisa dengan cepat maju menjadi panggung inti emas jika mereka memiliki begitu banyak batu roh. Tapi tentu saja, mereka juga perlu menstabilkan ki di dalam tubuh mereka sehingga ada waktu tetap yang tidak bisa mereka lampaui. Tentu, Pangeran Lin Yan mengangguk setuju. Dia memandang Lin Xiao, yang telah selesai menyerap kedua batu roh. Apakah kamu butuh lebih? Bab 280, melawan kultivator inti emas tahap 1-3. Itu cukup. Lin Xiao tidak membiarkan Lin Hu menyerap ki dari batu roh tadi, jadi naga itu hanya bisa menunggu dengan sabar. Itu semua digunakan untuk mengisi cadangannya dan juga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lin Hu mendengus. Adikmu adalah orang biadab. Pelatihan ini bagus untukku. Lin Xiao tahu bahwa akan sulit baginya untuk melawan begitu banyak kultivator tahap 1 inti emas. Karena kesempatan untuk membiasakan diri dengan pertarungan dan kemampuan mereka telah tiba, mengapa dia harus melewatkan kesempatan ini? Belum lagi, dia juga mendapatkan banyak uang dari ini. Jangan membuat kesalahan. Aku tahu. Cincin itu sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dan segera, itu kembali normal. Kultivator menghela nafas ketika melihat arena karena dia merasa budidaya elemen tanahnya hanya digunakan untuk memperbaiki arena akhir-akhir ini. Lin Xiao melihat ke sisi lain ring saat seorang pria melompat masuk. Pria itu bertubuh ramping dan tampak seperti bajingan jalanan. Dia menyeringai pada Lin Xiao, menunjukkan deretan gigi putih. Jadi, kaulah yang akan aku hadapi, ya. Silakan. Wasit mendengarkan mereka dan berteriak, mulai. Desir. Beberapa bilah muncul di udara dan menuju ke arah Lin Xiao. Dengan cepat menghindar ke samping, Lin Xiao merasakan suhu tiba-tiba naik dan menyadari bahwa bilahnya sekarang dilapisi api. Penghindaran biasa tidak akan berhasil lagi. Penghindaran bulan. Dengan cepat menghindari ke sisi lain arena, mata Lin Xiao berpindah ke lokasi di mana pria kurus itu berdiri tadi. Matanya berkontraksi ketika dia menyadari bahwa pria kurus itu telah menghilang. Mencari di tempat lain akan membuatmu mati. Bam! Nyaris menghindari serangan itu, Lin Xiao memperhatikan bahwa pria kurus itu ada di dekatnya. Tangannya memegang pedang yang sepenuhnya tertutup api sementara beberapa api menari-nari di sekelilingnya, memberikan perlindungan yang sempurna. Pukulanmu tidak akan berhasil melawanku, Brat. Pria itu menyeringai dan melemparkan beberapa pedang ke arah Lin Xiao. Lin Xiao menyipitkan matanya saat tangannya dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan dia mengeksekusi keterampilan yang dia kenal. Chilling Lake Sword, jurus keempat. Dentang, dentang, dentang.
Suhu tidak lagi naik saat Lin Xiao melompat ke belakang, tangannya masih memegang pedang dengan erat. Dia telah berhasil memblokir semua bilah yang dilemparkan pria kurus tadi. Itu sangat dekat. Mata pria kurus itu menyipit. Aku mengerti bahwa kamu sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Dan di sini kupikir kamu adalah tawuran seperti orang bodoh itu. Desir. Pria itu dengan cepat menghilang dan Lin Xiao dengan tajam merasakan dia muncul di sampingnya. Itu cepat dan tepat. Lin Xiao tidak tahu skill apa yang digunakan pria ini, tapi itu pasti skill gerakan yang tidak akan kalah melawan Moon Evasion. Hanya dalam hal muncul dan menghilang, itu juga sudah menjadi yang terbaik. Dentang. Pria kurus itu menyempit. Tidak cukup. Yang terjadi setelah itu adalah rentetan serangan pedang darinya. Pada saat yang sama, Lin Xiao merasakan beberapa bilah terbang ke arahnya dari belakang. Pria kurus itu memutuskan untuk menggunakan serangan menjepit. Huff. Lin Xiao menggeser posisi pedangnya dan mengeksekusi skill tertinggi yang dia bisa saat ini. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Dentang, dentang, jelep. Suhu dingin dari skill tersebut secara efektif memadamkan api bilahnya, tetapi itu tidak memblokir semua bilahnya. Dua dari mereka mendarat di punggung Lin Xiao, tertanam jauh ke dalam tubuhnya. Lin Xiao mengerutkan alisnya, dan di sini menurutnya pembelaannya sudah cukup baik. Kamu tidak bisa lari lagi. Penghindaran bulan. Desir. Serangan pria kurus itu mencapai udara sebelum dia juga memulai keterampilan gerakannya dan mengikuti dari dekat ke Lin Xiao. Pedangnya benar-benar dilapisi api karena dia juga mengendalikan pedang dari jarak jauh untuk mendaratkan serangan tersembunyi. Serangannya begitu cepat sehingga tidak memberi Lin Xiao ruang untuk bernafas. Namun, Lin Xiao tetap tenang. Dia pernah berada dalam situasi yang lebih berbahaya sebelumnya dan yang harus lebih dia perhatikan sekarang adalah bagaimana mematahkan serangan pria kurus ini. Bagian belakang dan depan sepenuhnya dikendalikan oleh pria kurus itu. Jelep. Pisau lain tertanam jauh ke dalam tubuh Lin Xiao. Dia menggertakkan giginya karena dia bisa merasakan ketiga bilah itu membatasi gerakan ototnya sampai batas tertentu. Dia harus mencari cara untuk membebaskan diri. Dan cepat. Menemukan kelemahan hanyalah satu hal tetapi serangan balik adalah hal lain. Lin Xiao samar-samar mengingat apa yang diajarkan Pangeran Lin San kepadanya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia tiba-tiba mengubah posisinya dan menyerang sekeras mungkin. Pedang gunung. Bang! Pedang itu tidak mendarat di pria kurus itu tetapi di atas panggung saat puing-puing beterbangan, menutupi seluruh tempat dengan debu dan batu. Mountain Sword, mirip dengan Mountain Pang, adalah pedang yang mengandalkan ketangguhan dan kekuatan. Memukul arena sama dengan memintanya untuk menghancurkan seluruh bumi di sekitar tempat itu. Pria kurus itu menyipitkan matanya saat dia melambaikan tangannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memblokir penglihatanku akan membantumu memenangkan pertarungan? Kamu idiot jika kamu berpikir bahwa metode seperti itu akan berhasil. Namun, yang menyapanya setelah itu bukanlah Lin Xiao. Sebaliknya, itu adalah pedangnya sendiri yang dilemparkan kepadanya. Heh, meniruku. Pria kurus itu samar-samar merasakan Lin Xiao di belakangnya dan menggunakan pedangnya sendiri untuk melawan tiga pedang yang Lin Xiao lemparkan padanya sebelum berbalik menghadap Lin Xiao saat dia menghunus pedangnya. Dentang, 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 memotong. Hah. Pria kurus itu memperhatikan bahwa Lin Xiao tidak ada di belakangnya. Ada rasa sakit dari samping dan dia menyadari bahwa pada satu titik waktu, Lin Xiao menyembunyikan kehadirannya dan beralih menyerang dari samping. Pedang mengiris perutnya, mengenai dantiannya. Inti saya, pria kurus itu berteriak panik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.